version. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa sejenak agar kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Bapa akan mendengarkan renungan dari firman-Mu. Buka pintu hati kami Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu, yaitu kasih yang tulus Tuhan. Kami akan belajar bagaimana kasih yang tulus itu benar-benar nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan belajar dengan topik kasih yang tulus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada pagi hari ini yaitu terambil dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12. Bunyi firman Tuhan tersebut adalah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, menjauhilah kejahatan, dan lakukanlah yang baik. Ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dan memberi hormat. Ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tulus adalah memberi tanpa berharap kembali kebaikannya itu, mampu jujur tanpa melukai, membenci kejahatan dan memeluk kebaikan, melayani dengan sukacita, bukan keterpaksaan, tetap sabar saat dilukai, tetap mendoakan saat dilupakan, menjadi saluran kasih Kristus di dunia yang dingin dan egois. Yang dimaksud dengan kasih yang tulus adalah ketika kita memberi teman kita atau kita membantu teman kita, saudara kita, kita tidak boleh berharap kembali kebaikannya itu. Kita tidak boleh berharap kembali imbalan sepeser pun dari orang yang membantu kita. Dan kita mampu jujur di situasi apapun tanpa harus melukai. Dan kita itu membenci kejahatan dan memeluk kebaikan. Dan kita harus melayani dengan sukacita tanpa keterpaksaan. Tetap sabar saat kita dilukai, dan kita harus mendoakannya. Dan kita harus menjadi saluran di dunia yang semakin jahat ini, dan semakin banyak sekali kehancuran di dunia ini. Saudara-saudara, coba kita renungkan sejenak, sudahkah kita mengasihi dengan tulus hari ini? Kalau belum, apa alasannya saudara-saudara tidak mengasihi dengan tulus hari ini? Apakah karena rasa sakit hati yang mendalam, atau karena dilukai oleh teman, atau karena hal yang lain? Berapa kali kita membantu orang lain, tapi diam-diam berharap ada balasannya suatu hari nanti. Pasti kita pernah membantu teman kita, tetapi dalam hati kita berharap bahwa teman kita ini memberi kita imbalan, bahwa teman kita ini memberikan ganti dari kebaikan kita ini. Saudara-saudara, bukan karena kewajiban sebenarnya kita membantu, tapi karena kasih yang tulus, maka kita membantu teman kita, mengasihi teman kita.
bukan kasih karena ingin dipuji. Kita membantu teman kita bukan karena ingin dipuji, tetapi karena dari hati kita ingin membantu teman kita karena kasih yang tulus itu. Bukan juga kasih karena ada keuntungan balik. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak berharap imbalan atau berharap keuntungan baik dari teman kita yang kita bantu itu. Tapi kasih yang benar-benar adalah keluar dari hati kita yang paling murni. Itulah kasih yang tulus itu. Dan pernahkah Anda merenungkan sudah berapa banyak kasih yang Anda berikan kepada orang yang ada di sekitarmu, tetapi secara pura-pura? Kita pasti pernah membantu teman kita, tapi dalam hati kita membantunya karena hanya ingin dipuji, hanya karena kepura-puraan, tidak tulus kasihnya. Karena di dalam hati kita ini sebenarnya kita tidak menyukai teman kita ini, tapi karena ingin dipuji, karena berharap dapat imbalan, maka kita membantu teman kita ini secara pura-pura, tidak dari hati yang murni untuk membantu teman kita ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kasih yang tulus itu seharusnya hidup di dalam diri kita. Kita akan melihat bahwa kasih sejati tidak hanya bicara soal perasaan, tetapi juga soal keberanian untuk membenci kejahatan, menghormati sesama, melayani dengan semangat, dan tetap setia dalam pengharapan dan berdoa. Saudara-saudara, di sini kita akan belajar dari poin-poin khotbah yang saya sampaikan hari ini. Ada 4. Yang pertama yaitu kasih tanpa kemunafikan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di ayat 9 dikatakan seperti itu. Kasih sejati bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, tapi tindakan nyata yang kita lakukan, dan itu berasal dari hati, bukan kepura-puraan. Hindari kasih yang manipulatif atau penuh kepura-puraan. Belajar mengasihi seperti Kristus yang tulus dan rela berkorban. Dan topik yang kedua yaitu saling mengasihi dan menghormati. Di ayat 10 dikatakan seperti itu. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Yang dimaksud yaitu hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain, tidak saling membenci, tidak saling mengolok-olok teman kita, dan kita menghormati teman kita yang berbeda mungkin dari fisik dari fisiknya atau dari perkataannya atau dari apanya sikapnya. Kita harus menghormati teman kita. Dan kita harus hidup di dalam kasih persaudaraan. Hormat menunjukkan kerendahan hati kita dan saling menghargai. Kita menunjukkan kerendahan hati kita ketika kita saling menghargai. Bukan berarti ketika kita merendahkan hati kita, kita dianggap kalah. Dan prioritaskanlah kepentingan sesama, bukan ego pribadi. Jangan karena ego kita, saudara kita tidak ingin berteman lagi dengan kita. Kita harus memprioritaskan kepentingan bersama, kepentingan kita dan sahabat kita, bukan karena ego kita pribadi. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, bersemangat dalam pelayanan. Di ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan membutuhkan gairah dan kesungguhan. Yang dimaksud yaitu membutuhkan semangat
dan membutuhkan kesungguh-sungguhan hati kita ketika kita melayani kepada Tuhan, ketika kita melayani di gereja, ketika kita mengambil bagian di dalam gereja, kita harus melayaninya dengan kesungguh-sungguhan hati, dan kita harus bersemangat karena kita melayani Tuhan dari hati kita, dari hati kasih tulus kita. Jangan biarkan rutinitas memadamkan semangat kita melayani. Jangan biarkan rutinitas memadamkan semangat melayani kita. Roh Kudus akan memberi api dalam hati untuk melayani dan dengan sukacita. Yang dimaksud, Roh Kudus akan memberikan semangat yang menyala-nyala ketika kita melayani Tuhan dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Dan poin yang keempat yaitu tekun dan setia. Di ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Yang dimaksud yaitu pengharapan dalam Kristus menjadi sumber sukacita sejati. Kesesakan harus dihadapi dengan sabar. Yang dimaksud, kita berharap, kita tekun berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah, Kristus adalah menjadi sumber sukacita sejati. Ketika kita memiliki kesesakan yang harus kita hadapi, hadapilah dengan sabar, bukan putus asa. Dan kita harus berdoa, karena doa adalah kekuatan dalam sebuah keadaan. Jangan berhenti berdoa. Saudara, kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita melewati tantangan atau hadapan atau percobaan yang kita hadapi, karena Tuhan adalah sumber segalanya. Dan kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu, marilah kita hidup dengan kasih yang nyata, tidak dengan kepura-puraan, dan menjadi berkat bagi sesama dan terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bentar berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kami harus mengasihi teman kami dengan tulus, bahwa kami tidak mengasihi teman kami secara pura-pura, tetapi dengan tulus tanpa meminta imbalan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu mengasihi teman kami, ajari kami untuk selalu bertekun di dalam doa, dan ajari kami Tuhan untuk mengasihi dengan tulus hati. Tuhan, biarlah kami belajar dari firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.